بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, di saat kondisi ekonomi kita sedang sulit, hutang menumpuk di mana-mana, kebutuhan semakin banyak, biaya hidup semakin mahal, sehingga kondisi hidup kita terasa semakin terpuruk. Dan di saat seseorang sedang berada pada titik terendah dan sedang berada di ujung keputusasaan, maka cobalah pejamkan mata kalian dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sesulit apapun kondisi kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dibimbing ke jalan yang diridhoi olehnya. Maka oleh karena itu, di dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah amalan yang jika dibaca saat sujud terakhir sholat, maka apapun hajatnya, apapun keinginannya, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mengajak kepada antum semuanya, khususnya yang belum bergabung di channel Asma Sejati ini, agar bisa segera bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya, serta membagikan video-video di channel ini agar bisa bermanfaat bagi semua orang. Dan jangan lupa tuliskan semua hajat dan keinginan kalian di kolom komentar agar kita semua bisa mengaminkan bersama-sama, dengan harapan semua hajat dan keinginan kalian bisa cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, gerakan sujud dalam sholat itu tidak hanya menyentuh sisi spiritual saja, namun juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan tubuh seseorang. Karena gerakan sujud dalam sholat dipercaya mampu memperlancar sirkulasi darah serta dapat memecah penyumbatan pembuluh darah dan juga mencegah penyakit jantung. Sedangkan dari sisi spiritualnya, sujud merupakan waktu terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali beliau memaknai bahwa sujud merupakan ibadah yang sangat istimewa yang bisa menghapus jarak antara Allah dan hambanya. Dan sujud ini merupakan ibadah yang sangat istimewa karena sujud merupakan bentuk ketaatan paling nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sujud ini yang membedakan antara hamba yang taat dan juga tidak. Bahkan penjelasan Imam Al-Ghazali ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya yaitu ketika sujud. Maka oleh karena itu, perbanyaklah berdoa saat ia sedang sujud. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai.
Maka gunakanlah momentum ini untuk berdoa dan memanjatkan semua hajat dan keinginan kita, agar semua hajat dan keinginan kita cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, ada sebuah amalan doa yang sangat mustajab dan insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat di langit pun akan turun tangan secara langsung untuk membantu menyelesaikan semua permasalahan kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata bahwa ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari golongan Ansor, yang mana sahabat ini pekerjaannya adalah seorang pedagang dan ia dikenal sebagai seorang yang rajin beribadah dan waro atau apik. Kemudian pada suatu ketika beliau ini keluar dari rumahnya dan di perjalanannya ia bertemu dengan seorang perampok yang membawa senjata tajam. Lalu perampok itu pun berkata kepadanya, "Letakkanlah dan berikanlah semua hartamu, karena aku akan membunuhmu." Kemudian lelaki itu pun berkata, "Apakah engkau tidak menginginkan hartaku? Ambillah saja hartaku semuanya, asalkan engkau tidak membunuhku." Lalu perampok itu pun menjawab, "Aku tidak menginginkan hartamu, karena yang kuinginkan yaitu darahmu." Kemudian sahabat Nabi itu pun berkata lagi, "Jika memang engkau menginginkan darahku, maka aku persilahkan. Namun sebelumnya biarkanlah aku untuk melakukan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Lalu perampok itu pun mempersilahkan sahabat Nabi tersebut untuk melakukan sholat sebanyak 4 rakaat. Kemudian sahabat Nabi pun melakukan sholat 4 rakaat, dan di akhir sujud dalam sholatnya beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu secara tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda yang di tangannya terdapat sebuah tombak, dan kemudian penunggang kuda itu pun menumbak dan membunuh perampok tersebut. Kemudian lelaki penunggang kuda itu pun menghampiri sahabat Nabi yang sedang sholat, dan kemudian ia berkata, "Berdirilah wahai hamba Allah." Lalu sahabat Nabi itu pun berdiri dan bertanya kepada lelaki tersebut, "Siapakah engkau wahai hamba Allah, sehingga Allah telah menyelamatkanku melalui wasilah engkau pada hari ini?" Kemudian penunggang kuda itu pun menjawab, "Aku ini adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat, dan ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar suara gemertak dari pintu-pintu langit. Dan kemudian engkau berdoa lagi dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit semuanya heboh. Dan ketika engkau berdoa dengan doa yang ketiga, penduduk langit berkata bahwa itu adalah doa seorang hamba yang sedang berada dalam kesulitan. Lalu aku pun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengutusku untuk membantumu pada saat ini." Kemudian di akhir riwayat hadis ini, Sayyidina Anas bin Malik pun berkata bahwa barang siapa yang berwudu dan kemudian ia melaksanakan sholat 4 rakaat, lalu pada sujud terakhirnya ia berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan semua doa dan hajatnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Maka oleh karena itu, di saat seseorang sedang terpuruk dan sedang berada dalam kesulitan, apapun itu bentuk kesulitannya, maka ambillah air wudhu dan lakukanlah sholat hajat 4 rakaat. Kemudian saat sujud terakhir sholatnya, bacalah doa ini dengan khusyuk sebanyak 3 kali, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan semua hajat dan keinginannya. Maka insya Allah apapun hajatnya,
apapun keinginannya pasti akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu singkat. Berikut ini bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wadudu ya dzal arsyil majid, ya fa'alul lima yurid, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram wa mulkikal ladzi la yudam wa binurikal ladzi mala'a arkana arsyik an takfiyani ya mughithu agisni ya mughithu agisni ya mughithu agisni. Dan pada kalimat antakfiyani pada titik-titiknya kita isi sesuai dengan hajat dan keinginan kita. Namun jika hajat yang kita ucapkan menggunakan bahasa Indonesia, maka cukup diucapkan dalam hati saja supaya tidak sampai membatalkan sholat kita. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, semoga dengan wasilah doa ini semua hajat dan keinginan kita, apapun hajat dan keinginannya, bisa segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.